Nah, di sini ya kita bisa ngelihat dari working hour-nya, teman-teman, kelihatan. Oh, agak silau ya. Nah, ini ada working hour-nya, itu dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 2 siang, sama jam 4 sore sampai jam 12 siang. Atau dan turnya itu setiap 30 menit ya, ini turnya setiap 30 menit. Nah, harga tiketnya berapa sih? Untuk yang dewasa atau di atas 12 tahun itu 90 real, anak-anak 5-12 tahun itu 40 real, dan keluarga dengan 2 dewasa sama 2 anak-anaknya 220 real. Tuh, ini kayaknya udah naik dari kemarin. Kayak ini udah naik nih, teman-teman. Kayak kemarin tuh seingat saya itu di angka 80 real per kepala gitu. Jadi ini udah ada kenaikan 10 real. Dan ini gak usah khawatir, dia bukan sekali naik selesai, tapi dia akan keliling. Kita coba minta petanya ya, brother. Nah, ini tuh free ya teman-teman dan sobat Nadim, jadi bisa minta aja ke petugasnya. Dan di sini adalah petanya yang bisa tahu nih kemana saja lokasi yang dikunjungi. Bisa dibuka-buka, bisa dibaca-baca. Selain itu, kalau misalkan masih pengen ngeliat, itu ada juga peta yang gede di sini. Kalau dari peta ini sebenarnya sudah disebutkan bahwa ada 12 titik bus berhentinya. Busnya kayak gini ya teman-teman. Ada bagian yang dalam, ada bagian atas. Kalau misalkan teman-teman pengen naik di atasnya juga bisa. Nanti ada tangga ke atas. Nah, dari mana aja sih sebenarnya? Kalau karena kita dari gate utama atau dari Masjid Nabawinya langsung, maka kita itu di sini nih, Al Masjid Nabawi itu nomor 1, gate 334 atau 333. Terus kemudian lanjut ke titik pemberhentian bus. Yang pertama adalah di Baqi. Nah, di Baqi itu di sini ada apa? Ada Expo of Holy Quran. Kemudian kalau mau lanjut lagi itu ada di Al Manakha Square. Itu maksudnya di sini adalah Al Ghamama Mosque. Kemudian bisa berhenti di situ, tek-tek foto. Kemudian ada berhenti lagi di sini Al Salam Gate. Nah, ini di Sakifah Bani Saidah gitu kan, di Sampan. Terus ada juga ke Uhud, ke Jabal Uhud, nanti ke sana. Kemudian ini mall, Anur Mall. Yang ke-7 itu Sultan. Kemudian ada restoran sama shop. Kemudian ke Masjid Qiblatain, itu pemberhentian ke-8. Kemudian di sini Seven Mosque atau sering disebutnya adalah Masjid Kondak, itu di pemberhentian ke-9. Kemudian ke-10-nya adalah Masjid Kuba. Nah, kemudian ini ada juga yang Railway Station Al Hijaz. Kemudian ada Kuba Boulevard. Kuba Boulevard itu dengan Kuba bedanya apa? Bedanya kalau ini Masjid Kubanya, pemberian Rasul Masjid Kubanya, Kuba Boulevard itu kayak semacam kayak tamannya gitu. Tapi memang agak jauh dikit, tapi nggak jauh-jauh. Nah, ini 12 pemberhentiannya ya teman-teman, bisa bersih. Apakah misalkan dari pemberhentian nomor 1 langsung ke 12, apakah boleh? Boleh. Pokoknya tiket itu 1 kali 24 jam. Dari misalkan teman-teman atau sobat Nadim itu beli di jam 10 pagi, maka itu sampai 10 pagi di hari berikutnya tiket itu masih bisa digunakan. Selepas itu baru tidak bisa, kan hangus. Tuh, ini kalau ini peta rutenya, kalau ini peta gambarnya, di mana sih lokasinya. Di sini ya, kalau tadi kan tutup bus berhentinya, kalau ini adalah petanya. Jadi kita di posisi nomor 1 nih, di depan utama ya, gerbang utama Masjid Nabawi. Kemudian ini rutenya dia jalan ke sini ke nomor 2. Tadi ya nomor 2 itu Baqi, ke makam Baqi, bisa berhenti dulu. Kemudian mau ziarah ke makam Baqi bisa, tapi kalau ziarah ke makam Baqi biasanya dibuka selepas sholat, selepas sholat subuh, selepas sholat duhur. Tapi itu hanya diperbolehkan untuk laki-laki, perempuan itu tidak. Dan itu hanya jalan aja, nggak boleh berhenti sih, hanya rute jalan.
Nah, lanjut nanti ke ketiga itu ke Almanach Square. Ini seperti kayak pasar ya. Almanach Square itu kayak pasar tradisionalnya di sini. Kemudian di Salam Gate itu apa ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada yang namanya gate nomor 4 adalah Salam Bani Saidah. Jadi berhentinya kan di sini, baru ini jalan ke menuju masjid. Sebenarnya di sisi pintu masjid nomor 1 Al Salam Gate itu. So, kemudian setelah dari sini lanjut perjalanan menuju ke Jabal Uhud. Ini yang poin 5 nih, ke Jabal Uhud nih. Pemberhentian Jabal Uhud kemana? Ini bebas teman-teman mau ngelihat di dekatnya masjidnya atau di ziarah di makamnya para syuhada Uhud, tuh kan? Atau mungkin ada yang bilang di situ ada kayak jajanan atau makanan street food lah gitu yang katanya enak, tapi aku belum pernah nyobain ya. Itu cerita dari beberapa mahasiswa Universitas Islam Madinah bilangnya seperti itu. Nah, lanjut dari Jabal Uhud nanti ke pemberhentian nomor 6 adalah di An-Nur Mall. Ini mall aja sih sebenarnya. Mall, mau berkunjung atau enggak, monggo. Terus kita langsung aja ke nomor 8 ya. Kalau 7 kan ini hanya root aja. Di sini sebenarnya sudah diberikan gambar-gambar penjelasan apa sih yang dimaksud. Ini ada Uhud Mountain, ada An-Nur Mall itu seperti apa, kemudian Sultanah Road itu seperti apa. Di poin ke-8 ya, di sini ini ada gambar masjid. Gambar masjidnya ada Masjid Qiblatain. Jadi di Masjid Qiblatain ini, kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena kiblatnya ada 2 kiblat di situ. Yang awalnya adalah kiblatnya umat muslim itu berawal di arah ke Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah perintah di surah Al-Baqarah yang meminta Nabi Muhammad untuk kaum muslimin semuanya untuk memindahkan kiblatnya menuju ke Mekah, Ka'bah, ke arah Ka'bah. Maka di sini masih ada Masjid Qiblatain. Kalau menggunakan city tour by travel biasanya hanya lewat saja di Masjid Qiblatain. Nah, kalau di bus ini teman-teman dan sobat Nadim itu bisa berhenti sejenak ke masjidnya, mungkin ada sholat 2 rakaat, bolehlah, atau melihat suasana yang ada di Masjid Qiblatain. Itu bisa banget kalau menggunakan bus ini. Nanti tinggal nunggu per 30 menit itu pasti bus itu datang. Kan cukup kan keliling. Nah, kita lanjutkan ke di sini ada Trans Battlefield atau Masjid Khandaq. Di sini di poin ke-9 ini adalah Masjid Khandaq, peperangan Khandaq. Kemudian perang Khandaq itu parit ya, teman-teman. Parit. Jadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy dengan ide kalau tidak salah dari Salman Al-Farisi memiliki ide untuk menggali parit, dan itu kisahnya cukup menggugah semangat. Nah, dari pemberhentian nomor 9 kita ke pemberhentian nomor 10. Nah, pemberhentian nomor 10 adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah ada keistimewaan. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan hijrah menuju dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, di masjid ini barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, atau kalau misalkan kita ini di hotel, dari hotel kemudian menuju ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, apapun itu jenis sholatnya, maka pahalanya adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi jangan dilewatkan kalau misalkan teman-teman sudah berada di kota Madinah. Itu di Masjid Quba, di sekitaran Masjid Quba sudah ditata dan udah bagus. Kalau misalkan pengen nongkrong di sana alias ke kafenya itu masih oke. Masih enak juga sih di sana. Nah, lanjut ke poin 11 adalah railway alias stasiun. Ya, stasiun kereta. Dari stasiun kereta ini teman-teman misalkan pengen ke kota Mekah itu bisa, kota Jeddah sama kota Mekah lewat stasiun ini. Tinggal datang air train istilahnya. Baru ke
Titik ke-12. 12 itu adalah Kuba Boulevard. Kuba Boulevard itu adalah sebuah taman yang berada di Jalan Kuba, Mamsa Kuba ya kalau di situ. Jadi ada jalannya di sini areanya, dan itu ya kalau malam tuh ramai biasanya. Terutama kalau misalkan teman-teman atau sobat Nadim di Jalan Mamsa Kuba di malam Jumat, karena biasanya hari Jumat Sabtu itu waktunya orang-orang Arab asli itu berlibur. Jadi pastinya ramai di situ. Orang-orang warga lokal ada di situ semua. Nah, itulah peta untuk bus tour ya, office tour busnya menggunakan bus warna merah. Ini kebetulan belum ada busnya yang datang. Nah, ini pun jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalkan udah lama. Apakah bisa random datangnya? Bisa, terserah, itu bisa banget. Nggak harus urut per nomor. Tapi misalkan dari Masjid Nabawi aku pengen ke Kuba, udah naik aja, nanti turun ke Kuba. Terus habis dari Kuba mau kemana? Ke Jabal Kondak boleh, ke Kondak atau ke Uhud, bebas banget. Dan misalkan aku ngantuk pengen tidur, ya tidur siang sebentar. Kemudian lanjut lagi untuk naik busnya masih bisa selamat. Soalnya tiket itu 1 kali 24 jam dan jangan sampai tiket itu hilang. Itu kurang lebih penjelasan untuk bus City Tour Kota Madinah. Semoga bisa mengobati rindu teman-teman maupun sobat Nadim kalau misalkan City Tour yang diselenggarakan oleh travel masih terasa kurang. Kita lanjut ke sisi sebelah sana ya. Kita lihat apa saja yang ada di sana ya. Yuk. Nah, teman-teman atau sobat Nadim misalkan sambil menunggu busnya datang, kalau ini kan tadi belum datang, itu teman-teman bisa duduk di sini sampai busnya datang. Nanti kalau nggak salah di sisi sebelah sana, oh ya ada nih busnya sebentar lagi mau datang. Kita lihat gimana busnya ya. Masih agak jauhan dikit, memang agak rame sih ya, mungkin 5 menit kali ya sebelah sana. Tada! Itu busnya. Nanti kalau udah mendekat kita coba lihat ya. Nah, teman-teman, ternyata di sini tuh udah ada panduannya. Setiap kali kita city tour di Al Madinah, Discover Al Madinah dan unlock exclusive saving, itu kita dapat bonus-bonus seperti misalnya di Kuba tuh ada namanya Coffee Matic. Coffee Matic itu dia dapat diskon 20%. Oh. Ini ada beberapa partner-partner yang bisa teman-teman pilih datangin selama city tour menggunakan bus merah ini. Nanti dapat potongan-potongan promo untuk produk-produknya. Dan sampai dilewatkan, tunjukkan tiket aja. Sini masih. Nah, detik-detik menuju kedatangan bus ya. Kita lihat. Walaupun kita tidak beli tiketnya, ya ini seperti ini teman-teman dan sobat Nadim, busnya itu bisa duduk di bawah atau bisa duduk di atas. Oke. Surat. Yuk kita coba lihat busnya ya di dalam seperti apa. Ayo. Udah explore sebelah sana karena bentar lagi mau menjelang maghrib, jadi sebentar aja teman-teman. Padat banget ini jalanan.
Nah, di sini tadi yang udah disebutin tadi di awal adalah bagi card. Ya, bagi card. Ya, di sini ada shelternya juga, tinggal pembayarannya bisa cash maupun pakai debit pun bisa. Ini kalau penuh jalan, tapi biar harganya kurang lebih itu 15 real. Ini benar-benar berada di depan Hotel Maden. Yuk kita lanjut. Kalau di sini tuh ada peta yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kalau misalkan kita bingung tersesat, itu bisa melihat di posisi peta ini kita letaknya di mana. Kemudian di belakang peta itu ada kayak frame lagi, bentuknya kayak ketupat gitu kan. Nah, frame itu sama backgroundnya adalah Masjid Nabawi, dan itu selain yang berada frame yang di belakang sana ya tadi, di sini pun juga ada, bisa dipakai. Kemudian yang restoran yang kecil-kecil yang ada berbagai macam negara tuh ada di sini. Itu di kanan kiri itu ada restoran yang bisa teman-teman pilih dan teman-teman rasakan menu-menunya yang disediakan di masing-masing restoran. Oke teman-teman, itu tadi adalah tur keliling di sekitaran Masjid Nabawi, tapi kita ngambilnya di sesi gate utama. Dan ikutin selanjutnya, ikutin sesi kita lagi untuk tur di lain lokasi, pokoknya sekitaran Masjid Nabawi, tapi di lokasi yang lain, bukan di gate utama. Masih ada banyak lokasi. Dan buat teman-teman yang sebentar lagi mau berangkat umroh atau haji, persiapkan perlengkapan teman-teman hanya di Nadiem Indonesia. Ingat umroh dan haji, ingat Nadiem your flying mate.